Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil tahayyi bil akhlaqil fadilah wat takhalli 'anil adabil fashafilah. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin Mustafa sayyidil wara wa samsil huda wa ala alihi wa sahbihi al-mahsusi bil barqah al-ma'ruf. Hadirin kiram, para alim, para ulama, para asatidz wa asatidzah yang kami hormati, para pengurus Porkais baik dari pondok pesantren Salafiyah Salafi Sukoharjo maupun dari pondok pesantren Al-Ihsan Cirebon. Yang kami hormati hadirin yang hadir pada malam hari ini, dan yang kami hormati para ustadzah yang berkenan hadir di acara Porkais pada malam hari ini. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berkenan menurunkan beberapa tetesan rahmat, nikmat, hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita semua bisa hadir di acara rutin kajian Porkais. Mudah-mudahan kehadiran kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Salawatullah wassalamu mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin yang kami hormati, untuk pembaca kitab pada malam hari ini yaitu akan dipimpin oleh Ustaz Sa'id dan diteruskan dengan pembahasan terkait pembacaan yang akan dibaca oleh Qori. Sekaligus nantinya barangkali ada pertanyaan dari para hadirin Ustaz dan Ustazah bisa kita bahas, atau ada waqi'iyah yang urgent yang perlu kita bahas pada malam hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, kita buka dengan pembacaan kitab Suratul Fatihah yang hari ini akan dibaca atau dipimpin oleh Al-Ustaz Imam Syafi'i. Kepada beliau kami persilakan. Dari sini aja ya. Iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Imam Syafi'i, dan selanjutnya untuk Qori akan dipimpin oleh Ustaz Sa'id. Tafadhal. Yang ku ini, pakai ini, yang mana? Iya. Pakai ini semuanya. Langsung pakai ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukrulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati teman-teman alumni Pesantren Salafiyah Syafi'iyah dan Pesantren Al-Ihsan Cirebon Sampai
Izinkan saya untuk membacakan pembahasan berikut ini. Marilah kita mulai untuk mengikat waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa nafa'na bihi bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa anwarihi fid dharain amin. Faslun fit tolaki, pembahasan mengenai tolak. Wa huwa adapun tolak lughatan secara bahasa halul qaidi ialah melepaskan ikatan. Wa syar'an dan secara syarak hallu aqdin nikahi, melepaskan ikatan nikah, bilafzi tolakin dengan lafaz tolak wa nahwihi dan sejenisnya. Sejenisnya lafaz tolak. Wala yanfudu dan tidak akan terlaksana tolak itu illa min mukallafin muhtarin, kecuali dari orang mukallaf atas kemauannya sendiri. Kalau lafaz tolaknya didikte oleh ibunya atau bapaknya tidak sah. Wasyakronu dan adapun orang gila yu'amalu diperlakukan muamalatal mukallafi dengan perlakuan sebagaimana orang mukallaf. Maksudnya meskipun dia mabuk, tetapi kalau dia mengucapkan lafaz tolak maka ia dianggap mukallaf. Kenapa? Taghlidun alaihi, sebagai pemberat, sebagai hukuman alaihi baginya. Ini mengandung, dalam pandangan saya, mengandung keutamaan supaya dia tidak mabuk terus menerus. Kalau mabuk terus menerus mudah mengucapkan talak istrinya, diperistri temannya. Wattolaku dan adapun tolak lafduhu lafadznya tolak dorbani ialah dua macam, sorihun wa kinayatun, lafadz sorih dan jelas dan kinayah dan kinayah. Fasorihu maka adapun lafadz tolak yang sorih ma ialah perkara la yahtamilu yang tidak mengandung, tidak mengarah lafadz yang sorih talak itu ghairat tolaki, selain tolak. Maka lafadznya itu pasti tolak maksudnya, tidak mengandung makna lain maksudnya. Wal kinayatu dan adapun tolak kinayah ma ialah perkara yahtamilu yang mungkin mengarah at-tolaqoh pada tolak wa ghairuhu dan selainnya tolak. Karena kinayah, karena itu nanti akan selanjutnya akan diperinci. Fasorihu maka adapun tolak yang sorih salah satu alfadzin, tiga lafadznya. Yang tiga lafadznya itu dengan menggunakan at-tolaqu lafadz tolak. Wa ma ishtaqoh dan lafad turunan minhu dari tolak. Katolak tuki seperti aku mentolakmu. Wa anti mutlaqoh dan kamu ditolak. Atau watolikun dan kamu tertalak. Lalu yang diantara yang tiga lafadz dari tolak sorry itu, yang kedua adalah wal firoku, firok atau pisah. Kafarok tukih seperti lafadz aku memisahkanmu. Wa anti mufarokoh dan kamu dipisah. Wasarohu dan lepas, sarok, kasar roh tuki dan aku melepaskanmu.
wa anti musarrahah, dan kamu dipisah, dilepas, dan kamu dilepas. Wala yaftakiru, dan tidak butuh sorry hutolaki, tolak yang sorry itu ilan niyati, tidak butuh pada niat, karena sudah jelas tidak butuh pengertian lain. Ai niyati iko itolaki, maksudnya niat untuk menjatuhkan talak, tidak butuh niat. Pokoknya mengucapkan firaq, saroh, tolak, maka jatuh talak. Bal bahkan walau talaffadha, seandainya mengucapkan bisorihi dengan lafaz yang sore, waqala, dan kemudian berkata suami, lam anwa, aku tidak berniat bihi dengan lafaz itu, at-tolaku, akan tolak, lam yukbal, maka tidak diterima alasannya lam anwa itu. Artinya tolak tetap jatuh, karena tidak butuh talak sore itu, tidak butuh pada niat. Wal kinayatu, dan adapun tolak kinayah, kullu lafzin, ialah setiap lafaz ihtamala, yang mengarah kepada at-tolaqoh, tolak, wa ghairuhu, dan selainnya tolak. Bisa mengarah kepada tolak maksudnya, bisa pula tidak mengarah kepada tolak. Kalau yang sore tidak butuh niat. Wa yaftakiru, dan butuh ilan niyati, wa yaftakiru, dan butuh tolak kinayah itu ilan niyati, kepada niat. Fa inna wa bil kinayati, maka jika meniatkan bil kinayati dengan tolak kinayah, at-tolaq pada tolak, waqa'ah, maka jatuh tolak. Wa illa, dan jika tidak berniat, fala, maka tidak jatuh tolak. Di ukurannya kita mengetahui adalah niat antara sorih dengan kinayah. Wa kinayatut tolakih, dan kinayah tolak itu kasirotun, bentuknya banyak. Ka'anti bariyatun, seperti kamu bebas. Kholiyatun, sepi. Ilhiki, susullah. Bi ahlika, keluargamu. Wa ghairi dzalik, dan semacam itu. Jadi sebelum saya lanjutkan, maka kesimpulannya adalah dari paragraf ini, perbedaan antara sorih dengan kinayah. Kalau sorih itu tidak butuh niat, sedangkan kinayah butuh niat. Karena arah dari lafadz kinayah itu bisa jadi mengarah kepada tolak, bisa jadi mengarah tidak pada tolak. Yang membedakan adalah niatnya. Apabila lafadz-lafadz tersebut meskipun tidak langsung mengarah kepada tolak, tetapi dengan diniati tolak, maka ia jatuh tolak. Wan nisa'u fihi, dan adapun perempuan fihi di dalam tolak, ayat tolaki, dorbani, ialah dua macam perempuan yang ditolak. Dorbun, satu macam, fi tolakihinna, di dalam mentalak mereka perempuan, sunnatun, hukumnya sunnah. Tarotan, kadang-kadang, wa bid'atun, menjadi bid'ah dan bid'ah. Tarotan ukhra, sekali lagi. Wahunna, perempuan yang ditalak berhukum bid'ah itu, mereka perempuan itu zawatul haidi, perempuan yang memiliki haid. Al-madkhulu bihinna, yang dijima terhadap perempuan, terhadap mereka,
ghairul hamili, tanpa hamil, wal tali'ah, dan perempuan yang menerima khulu. Yang menerima khulu itu termasuk bid'ah. Perempuan yang menerima khulu, kita tahu khulu itu perempuan yang meminta cerai dengan mengganti mahar. Fasunnatu, adapun talak, adapun talak yang sunnah itu ay as-sunniyu, sunnah bimakna jaiz, dengan makna boleh, an yuqi'ah, dijatuhkan az-zawju oleh suaminya, at-tolaqoh, pada tolak, fi tuhrin, pada atau dalam masa suci, maka itu boleh, jaiz. Wayakunu, dan ada apa tolak pada masa suci itu, ghairu mujami'in fihi, belum dijima, fihi, pada masa tuhur. Wal bid'atu, dan tolak yang bid'ah itu, ay bid'iyun bimaknal harami, bid'ah dengan makna haram, an yuqi'ah, dijatuhkan, at-tolaqoh, tolak, akan tolak, fil haidi, dalam masa haid, au fi tuhrin, atau pada masa suci, jama'aha, sudah melakukan jima kepada zaujah, kepada istri, fihi, pada masa suci. Wadurbun, tadi itu durbun yang pertama. Sekarang durbun yang berikutnya, wadurbun, dan satu macam, laisah, yang tiada, fitolakihinna, dalam mentalak perempuan, sunnatun wala bid'atun, tidak sunnah, tidak pula bid'ah. Wahunna, adapun yang demikian itu, perempuan-perempuan yang tiada sunnah, tidak pula bid'ah dalam mentalaknya, arba'un, 4. Siapa yang 4? As-saghirah, anak kecil, perempuan kecil, wal ayisah, dan perempuan yang sudah menopause, yang sudah tidak haid lagi, wal hamilu, dan perempuan yang hamil, wal mukhtali'ah, dan wanita yang menerima khulu, allati lam yadkhul, yang belum dijima, biha, dengan perempuan itu, dengan allati. Az-zawju, adapun suami, waqad yakunu, ada suami, at-tolaqu, yang mentalak suami itu, sunniyan, dalam keadaan melakukan sunnah, au bid'iyan, atau melakukan bid'ah, min jihatin, dari satu arah. Ini kalau tadi tentang perempuan, sekarang tentang suami. Perempuannya itu ada yang sunnah ditalak, ada yang haram ditalak, ada yang bukan keduanya. Sebelum saya lanjutkan yang suami. Nah, sekarang yang suami, wayakunu min jihatin ukhra, dan ada dari sisi, dari aspek yang lain, wajiban, maka wajib bagi suami itu untuk mentalaknya, katolakil hakami, seperti tolak hakim yang mentalak, fisikoki, dalam satu perselisihan, atau al-manduban sunnah, katolaki zaujatin, seperti mentalaknya istri, halihah, yang keadaannya istri itu ghairu mustaqimin, tiada lurus, atau mengandung cacat maksudnya. Ka'antakuna, seperti ghairu afifatin, tidak memiliki sifat suci atau afif, tidak menjaga kesucian, bukan wanita yang solihah. Au makruhan, atau makruh, katolaki, seperti tolaknya mustaqimatil hali, perempuan yang lurus keadaannya,
istrinya tidak cacat, cantik, solihah, sholat, puasa, ditalak, maka hukumnya makruh suaminya itu. Au mubahan atau mubah, atau talaknya itu mubah. Wa asyarah, dan telah mengisyaratkan ilaihi atas hukum yang mubah itu al-imamu, imam, ditolakin dengan tolak, man orang layak wa yang tidak mencintai istri, azzaujah siapa suami. Mubah, boleh. Laki-laki atau suami yang tidak mencintai istri kemudian mentolak suaminya, mubah. Wala tasmahu, dan tidak rela nafsuhu dirinya bimu'natiha dengan memberi nafkah kepada zaujah min ghairi istimta'in biha, dengan tanpa bersenang-senang dengan zaujah itu sebelumnya. Maksudnya demikian. Maka itu termasuk boleh untuk mubah, untuk ditalak. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Saya tidak mengucapkan salam terlebih dahulu karena ini belum akhir. Terima kasih. Sudah dibaca tadi oleh Ustaz masalah tolak. Jadi kalau ini kan ada dua, ada yang soleh dan ada yang kinayah. Lalu dijelaskan perempuan boleh setelah ada yang sunnah dan ada yang bid'ah, artinya haram. Jadi ada waktunya perempuan itu boleh dicerai dan ada waktunya perempuan itu haram dicerai. Kapan waktunya sudah dibaca atau yang dijelaskan tadi oleh Poli. Sebenarnya masalah talak ini cuma di dalam masyarakat terkadang banyak yang tidak paham tentang masalah talak. Kadang-kadang ada yang bertanya, saya nggak niat untuk membicarakan tidak karena dalam keadaan marah misalnya pada saat bertanya dan sebagainya. Ini yang harus kita lihat. Ini kan masih belum paham dalam masyarakat dan ini perlu dijelaskan ulang talak yang bagaimana yang jadi atau talak yang bagaimana yang selanjutnya. Kayaknya boleh silakan. Silakan kalau kalian yang mau ditanyakan. Belum ya? Belum kami juga monggo. Karena disiarkan di live streaming, Bang. Enggak, apa sudah kayak gitu. Nah, maksudnya gini, wanita yang sudah dicerai itu batas tidak sucinya itu di mana misalnya? Apakah wanita itu sudah misalnya serong dengan laki-laki lain, bahkan sama bersetubuh dengan laki-laki lain, atau misalnya sebatas apa, itu yang kurang jelas. Batas daripada wanita yang sudah dicerai. Seperti apa batas tidak suci? Misalnya apa sudah dicium dari laki lain, apa cuma lakinya sudah terlalu cemburu, misalnya hanya berbicara dengan orang lain dianggap tidak suci misalnya. Baik, sudah kami pahami ya. Dengan pertanyaan Abang Amin, batasan mana perempuan yang sudah dicerai? Itu yang kesimpulannya. Batasan mana perempuan yang sudah dicerai oleh suaminya? Yang sebenarnya tidak suci gitu kan? Iya, betul. Ini langsung dibahas satu persatu apa kita rangkum 3 pertanyaan? Langsung aja. Langsung kita bahas ya.
Saya limpahkan dulu pada Kori untuk menjelaskan tentang batasan mana si istri sunnah untuk dicerai. Dalam artian sunnah itu jadis, boleh dicerai oleh suaminya. Monggo Ustaz. Terima kasih pertanyaannya. Apa itu? Sebetulnya kita membutuhkan ibarat. Kalau langsung begini barangkali nanti hasilnya tidak memuaskan. Tetapi mengenai ketidaksucian itu yang mencium atau itu, saya pernah menjawab pertanyaan yang sama dari sisi yang berbeda. Apakah perzinahan itu membatalkan pernikahan? Perzinahan itu tidak membatalkan, karena taubat Allah menerima taubat, tidak rusak nikahnya, akad nikahnya. Kalau pertanyaannya ghairu afifatin ya, nah itu masih harus kita cari ibaratnya, sebatas apanya itu. Barangkali sambil saya nanti mencari, para hadirin bisa membantu menjawab. Jadi menurut si Sa'il tadi, misalnya si istri tersebut selingkuh atau berzina, apakah sunnah untuk dicerai? Nah. Misalnya serong dengan suami lelaki lain. Ya, kalau menurut saya itu sunnah untuk diceraikan, karena ghairu afifah. Kalau menimbulkan kecemburuan pada suami, kan berarti ghairu afifah. Ya, batasannya tidak perlu ditafsir lagi. Bagaimana misalnya bercakap-cakap dengan laki-laki lain atau messenger dengan laki-laki lain. Baik, Abami, tanggapan dari Sa'il tentang pertanyaan sampean. Misal si istri tersebut sero atau selingkuh lah, atau berzina dengan laki-laki lain, sunnah apa tidak dicerai oleh suaminya? Jawaban sementara dari Kori adalah sunnah. Enggak, saya tanya bukan itu, Ustaz. Bagaimana, Mbak? Yang saya tanya batas-batas sunnah wanita dicerai itu. Misalnya dikatakan di situ tadi kan dianggap tidak suci lagi, sehingga sunnah dicerai. Batas pelanggaran seorang wanita itu gimana? Misalnya apa? Misalnya serong dengan laki-laki lain hanya cuma misalnya apa sudah termasuk masuk ke batas sunnah dicerai itu tidak aku. Kalau sudah berzina itu tentunya sudah pelanggaran berat, itu sudah termasuk saya batas yang saya tanyakan. Iya, kesimpulannya dari Kori tadi, hal yang membuat suami itu cemburu, marah dan sebagainya. Nah, itu arti sudah. Begitu, apalagi berzina dengan pria lain itu sudah pelanggaran berat. Sesuatu yang membuat suami itu cemburu, maka sunnah. Dianggap sudah tidak suci dan dianggap betul. Jawaban sementara dari Kori, begitu. Barangkali ada tanggapan lain dari Musawiri tentang jawaban yang sudah dijelaskan oleh Kori terkait pertanyaan dari Abang. Monggo Ustaz, ini kayaknya sudah siap. Barangkali ada ibarat yang lebih kuat dari itu ya, mari. Iya. Monggo Ustaz. Baik, jadi pemanasan saja. Yang ditanyakan oleh Abu Amin, kesunahan sampai di mana batasan wanita itu sehingga sunnah ditolak seperti itu. Batasannya seperti apa? Kita lihat referensi yang dibaca tadi saja dulu ya. Al-Matubat Al-Quran Izawjatin Haruha wa il-Mustaqimah. Itu kan. Yang sunnah di sini juga di sini ditolaknya sunnah itu sunnah hukumnya ditolak, seperti si istri itu tidak konsisten sifat-sifatnya. Seperti apa dicontohkan di sini? Kata-kata wa yu'afifatin. Kita cari dulu makna daripada afifat.
Afifah ini kalau makna yang sangat luas adalah tidak menjaga diri dari maksiat. Tidak harus zina ya. Kita bisa makna daripada afifah itu adalah wanita itu tidak menjaga diri dari maksiat. Itu banyak sebenarnya. Kamu bukan saja tidak afifah, pakai rok pendek juga tidak afifah. Seperti itu. Artinya begini kesimpulannya di sini. Wanita itu disunahkan dikala tidak konsis. Contohnya di sini wayu afifah, tidak menjaga dirinya dari maksiat. Contoh penting saja, sering buka aurat, biasa agak ngurungan, biasa rokan pendek. Bahkan kalau kita mengacu tentang tutup auratnya, karena aurat wanita itu ada dua sebenarnya, ada menutupi warna kulit, ada itu menutupi warna kulit tapi bentuk tubuh masih kelihatan. Itu hakikatnya tidak membuka, tidak menutup aurat. Seperti kaos-kaos yang ketat, celana-celana ketat, itu hakikatnya tidak menutup aurat juga. Seperti itu kan, secara fikih kan. Jadi kesimpulan dari sini saja nanti bisa dikembangkan oleh teman-teman. Sampai mana batasan sunnah? Di sini dicontohkan wanita yang sunnah hukumnya ditolak itu dikala wanita itu tidak menjaga diri dari maksiat. Wa inna afifah. Makanya afifah di sini itu tidak menjaga dirinya dari perbuatan maksiat. Banyak dia buka-buka aurat dan semacamnya, apalagi yang hal-hal yang lain seperti itu. Jadi ada wanita buka-buka aurat seperti biasanya apa ya? Biasa membuka aurat itu sudah sunnah ditolak oleh suami. Tapi yang jadi pertanyaan sekarang, itu sisi banyak laki-laki alias suami itu senang malah istrinya buka aurat. Itu yang jadi problem. Banyak kan? Bahkan banyak para lelaki itu, si suami justru senang kalau istrinya itu tak budungan. Ada kan? Banyak. Senang itu kalau pakaian yang seret-seret sampai tak-tak-tak itu ada juga. Nah, ada juga yang senang itu apa? Pakaian rok pendek banyak juga. Nah, itu jadi masalah baru. Jadi intinya di sini yang disunahkan kita lagi itu istri biasa tidak menjaga diri dari maksiat. Ya, seperti itu. Bisa buka aurat. Jadi kalau mengambil referensi yang di sini itu sering-sering buka aurat, biasa membuka aurat itu saja sudah termasuk kategori yang sunnah itu ditolak. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari penjelasan Ustaz ini hanya sebatas menguas saja dari Qorik bahwa wayu afifah, pengertian wayu afifah selama si istri tersebut menjaga dirinya dari hal yang maksiat maka tidak sunnah ditolak. Tetapi sebaliknya ketika si istri tersebut tidak bisa menjaga dirinya dari maksiat, sering melakukan maksiat yang sudah dicontohkan tadi oleh Ustaz ini, sering membuka aurat dan semacamnya, apalagi berzina dengan orang lain, maka perempuan tersebut sunnah untuk ditalak. Begitu kira-kira. Iya, tanggapan dari Said. Apa yang disampaikan Ustaz ini saya kurang puas. Kurang puas. Iya. Tidak memuaskan. Ini berhubungan dengan tolak. Iya. Berhubungan dengan maksud saya. Kalau saya sangat, tapi maaf sekali lagi kalau ada ibarat nanti yang kuat, ini tentunya apa yang saya sampaikan betul tidak ada. Saya lebih setuju kepada Qorik. Iya. Si istri itu berbuat sesuatu yang mana apabila didengar atau dilihat oleh suami itu menjengkelkan suami. Iya. Dia masalah urusan dosa. Iya. Tapi kalau tadi itu kan urusan dosa. Seorang wanita berdosa apabila tidak berjilbab. Tapi menurut dosa yang dilaksanakan seorang wanita itu menjengkelkan suami. Kadang-kadang itu senang. Suaminya kalau orang senang dia berpegang. Aku kan tidak ada hubungan tolak ya kan. Jadi kalau ada hubungan tolak, apabila si istri melaksanakan sesuatu yang memang sesuatu itu melanggar dosa kepada Allah dan juga menyakiti hati Rasulnya. Ya, baik. Karena gini, kalau alasannya itu si istri walaupun
sesuatu yang bikin suami tidak senang itu bisa mengkacau nanti. Karena di satu sisi ada si istri ke pengajian itu pada gak senang suaminya, gak terima, jadi marah. Itu banyak itu fakta seperti itu. Bahkan banyak si istri melakukan kebaikan justru si suami justru tidak mau, ada juga. Makanya di sini contohkan kata guna afifah di sini yang dicontohkan. Baik, tidak konsis itu adalah tidak afifah di sini yang dicontohkan, tidak menjaga dirinya dari maksiat. Secara umum di sini afifah itu menjaga diri dari maksiat. Itu termasuk tadi buka-buka aurat dan sebagainya. Baik, terima kasih tentang penjelasannya. Ketidakpuasan Sa'il Al-Amin tadi, karena penjelasan dari stasiunnya tadi menjelaskan bahwa setiap istri yang sudah melakukan maksiat tidak bisa menjaga dirinya untuk menjauhi kemaksiatan, maka sunnah ditolak. Padahal terkadang suami tersebut tidak jengkel, tidak marah dan semacamnya. Begitu kan, Mbak? Ya makanya di situ saya bertentangan. Maksudnya ini kan berhubungan dengan tolak. Iya. Yang disunatkan istri itu Dicerai. Apabila sudah tidak suci dalam arti. Nah, sekarang batasan saya tanya. Maka menurut saya sangat setuju, walaupun ini kalau ada ibarat yang jauh lebih kuat, tetap saya itu. Ya, baik. Jadi penjelasan hal yang berbeda dari Qoli dan Ustaz ini yang dijelaskan oleh Qoli, setiap sesuatu yang bisa menjengkelkan atau membuat marah suami, salah satunya yang sudah dicontohkan tadi selingkuh dan semacamnya, maka sunnah ditolak. Tetapi penjelasan dari Ustaz ini lebih umum, hal yang sesuatu yang tidak bisa menjaga dirinya dari maksiat, maka sunnah dicerai. Itu kan secara umum yang dijelaskan Ustaz ini. Padahal setiap sesuatu yang dilakukan istri sekalipun melakukan maksiat, belum tentu suaminya marah, belum tentu suaminya jengkel begitu. Nah, ini ketidakpuasan Sa'il. Barangkali ada yang lain, Ustaz Imam, monggo. Pendek semua. Pendek semua. Ke depan Hasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Termasuk sesuatu yang perlu dipertanyakan kalau memang ada sunnah mentalak istri. Padahal talak itu kan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Iya. Masa iya? Abghadul halal indallah. Sesuatu yang dibenci, tapi malah sunnah ini harus dilakukan. Padahal itu benci kalau Allah tahu bahwa kita mentalak. Lalu apa kemudian yang menjadi dasar? Sebetulnya kalau tadi disampaikan yang disebut kesunahan untuk mentalak istri karena faktor dia tidak afifah, tidak bisa menjaga diri. Kemudian digambarkan membuka aurat, sementara kalau suami senang kan sebetulnya tidak jadi masalah seperti itu. Kalau kita mengacu pada Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min anfusihim. Lanjutannya, fas-solihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ciri-ciri wanita solihah itu adalah hafizah. Qanitatun itu patuh kepada siapa yang diutamakan? Apakah dia patuhnya kepada Allah atau patuh kepada suami? Misalnya wanita itu rajin untuk aurat, tapi tidak patuh sama Allah, tidak mau sholat. Ini gimana? Apakah bukan itu yang disunahkan untuk dicerai? Dinasihati tidak mau. Tetap saja nggak mau sholat, nggak mau puasa, tapi rapi dia, penampilannya tutup aurat kalau keluar. Tapi dia tidak qanitat, tidak patuh kepada ajaran Allah, sehingga dia berdosa terus. Lalu suami tetap tidak boleh, artinya tidak dianjurkan untuk mentalak. Atau malah begini, ada seorang wanita perempuan qanitat, ya, dia patuhnya tidak patuh kepada suami. Rajin sholat, tapi memang geli kan gitu. Kepada suami jengkeli, Sering ngomel, kalau misalnya. Ini dia. Tapi bukan curhat saja.
Mencari makna dari qanitatun hafidhatun lil ghaibi. Gimana itu tafsirannya? Seorang wanita solehah yang menjadi dambaan suaminya adalah yang qanitatun, patuh. Kita ini sekarang tadi kan melihat arahnya patuh kepada siapa? Mbak Ami itu betul mempertanyakan patuhnya kepada Allah, melanggar ajaran atau tidak? Dia tak pernah sholat, tak pernah puasa, tak pernah ibadah sama sekali. Tapi ke suami taat, bajunya rapi. Apa ini dijaga? Dinasihati oleh suami enggak turun-turun. Sedangkan suaminya soleh sekali. Nah ini apa tidak berulang juga untuk disunahkan ditolak setelah melalui proses nasihat dan macam-macam. Atau malah yang kedua yang tendensius tadi, dia itu rajin sholat tapi mangkeli ke suami, auratnya mungkin agak terbuka macam-macam sehingga suami marah-marah terus. Apa ini yang disunahkan untuk ditelak yang wanita begini? Tinggal milih kita ini. Mana wanita itu arahnya kemana? Seperti itu. Baik, kalau kita kembalikan kepada pertanyaan sisa Ustaz, bagaimana tanggapan sampean? Batasan si istri yang sudah ditelak bagaimana? Kan yang di sana disebutkan harus ifat ya, harus menjaga ifat. Ifat itu lebih cenderung kemana? Kayaknya sifat itu, sifat. Bukan perilaku dalam melaksanakan agama, bukan ketaatan agama. Bukan ketaatan agama. Jadi sama lebih condong dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Kori. Iya, jadi begini kalau menurut saya yang disunahkan untuk ditelak itu ya yang nggak mau terhadap nasihat suami. Ya. Boleh jadi karena dia tidak pernah ibadah, tidak pernah sholat, tidak pernah macam-macam, suami maktal. Atau boleh jadi terhadap istri yang kebetulan selalu seksi keluar sehingga suaminya maktal terus atau komen-komen dan lain-lain sehingga tidak bisa menjaga diri dalam akhlaknya, maka suami untuk itu disunahkan untuk bertelak. Jadi dua-duanya bagus saya. Jadi sebaiknya memang harus sama-sama diakomodir. Baik yang wanita itu tidak bisa menjaga hukum Allah, disunahkan untuk dicerai. Tapi ya itu tadi tidak langsung serta-merta karena cerai itu kan dimulai harus melalui proses tausiah, nasihat, suruh ngaji atau gimana. Diberi nasihat. Kalau sudah mentok bisa dinasihati lagi ya silakan. Baik. Jadi hukum yang berbeda Ustaz ya, antara yang dicontohkan oleh Ustaz tadi tentang membuka aurat itu adalah hal yang berbeda, tidak ada kaitannya dengan tolak. Misalnya si suami itu, kalau si istri buka aurat itu sudahlah haram saja ya, bukan sunnah untuk ditelak. Begitu kira-kira. Ya. Gimana Ustaz kata ini? Ini akibat diartikan sifat yang dikatakan suami saya tidak sepakat. Iya, bagaimana? Tidak menjaga diri dari maksiat. Maksiat itu banyak, termasuk maksiat kepada Allah. Contohnya saya contohkan untuk aurat. Ini ada satu cerita ya sejarah. Ada salah satu sahabat Nabi itu punya istri. Saya cerita ini. Ada saat didikan ini kan apa namanya? Pakai ini Ustaz. Si istri ini punya perangai atau kebiasaan tidak baik. Apa diantaranya? Si istri ini punya kebiasaan tidak baik. Dia lamis. Tidak pernah menolak orang yang bilang itu bersalaman. Apa? Setelah itu Rasul menjelaskan, tolong ini apa? Berikan lambang. Coba ini aku pintunya diganti. Apa? Diberi syarat istrinya suruh jalan. Karena apa? Punya sifat si istrinya itu lahir itu ya lamis. Tidak pernah menolak. Contoh saya sebentar dulu. Sebentar dulu. Sebentar dulu. Baik, Sebentar dulu biar tidak agak paham. Lanjut dulu. Nanti bisa jadi kesimpulan. Dari sejarah dari cerita ini, dari kisah ini, ada seorang sahabat itu karena kebiasaannya biasa bersalaman dengan orang laki-laki yang bukan mahram, itu dapat isyarat dari baginda Rasul supaya cerai. Kita sampai kesimpulan bahwa secara otomatis dia kan tidak afifah. Dan tidak afifah seperti itu. Apa tidak pernikahan ini dari maksiat? Berarti itu. Ya, bentar Pak. Jadi pertanyaan dalam hubungan suami istri itu dalam aturan muasyirah Nabi Makruf. Pergaulilah istri itu dengan baik. Menggauli istri dengan baik itu bukan urusan telur saja. Kalau tidak sholat, suruh sholat, tidak menutup aurat, harus suami itu
Mereka untuk aurat. Jadi muasyarah bil ma'ruf bukan urusan kalau saja. Tapi apabila istri itu melanggar perintah Allah, wajib suami hukumnya. Makanya jika tidak afifah, tidak menjaga diri dari maksiat istri, sunnah ditolak seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi begini saya, pertanyaannya, bentar. Perlu dijelaskan kembali oleh Ustaz ini, sekalipun bisa si istri tersebut tidak afifah, tidak bisa menjaga dirinya dari maksiat, tetapi suaminya itu, jadi tidak ada perasaan marah atau jengkel, apakah tetap sunnah untuk ditolak? Setelah hukum saya tetap sunnah. Tetap sunnah ya? Tetap sunnah. Perkara dia tidak mutlak itu lain lagi, tapi hukumnya sudah sudah tidak afifah, hukumnya sudah sunnah ditolak. Pada dasarnya seperti itu. Baik, bisa tidak ditolak itu hukum lain. Baik. Menurut saya apa yang disampaikan Ustaz Ridha itu bagus. Iya. Tidak pernah menolak apabila seorang laki-laki salah di samping dosa suaminya jengkel. Iya. Itu masuk bukan itu yang lain. Tapi kalau masalah dosa-dosa lain menurut saya itu bisa terjadi tidak masuk bukan yang lain. Misalnya karena tidak berwudu atau karena misalnya merokok orkes misalnya. Tetapi itu perbuatannya tidak bagus. Tapi karena itu berhubungan dengan Allah. Artinya begini, sunnah dicerai apabila itu memberikan sesuatu dan sesuatu itu bisa dijadikan suatu itu suaminya jengkel. Baik, terima kasih. Ya. Tapi walaupun tidak menurut saya selama tidak ada kalau saya walaupun sudah itu tidak itu tidak menentukan cerai, ini kan urusan suami ini. Baik. Jadi maksiat tidak ada hubungannya dengan talak begitu, selama si suami tersebut tidak marah atau tidak jengkel. Walaupun itu perbuatan dosa gitu loh. Iya. Tajukri mana tajukri? Barangkali ada itu yang bisa putus. Iya. Sementara ini persepsi yang berbeda tentang wal afifah. Begini, Mbak Amin itu penggiringan sendiri. Bagaimana kalau di sini kau saja belum kita belajar saja dulu dengan kata dulu wal afifah di sini tidak menjaga diri dari maksiat di sini. Ya. Kalau memang makanya saya tidak sepakat tadi kalau memang afifah di sini diartikan sesuatu yang mendekatkan suami seperti itu, tidak sepakat saya. Nanti kalau memang satu sisi Ada ibarat. nanti kembalinya memang suami nggak jengkel, bagaimana? Sudah melakukan sesuatu yang tidak baik, tapi suami tidak jengkel, kita sunnah. Sedangkan secara otomatis apabila sudah melakukan hal yang melanggar hukum Allah, sudah mulai afifah. Kalau menurut sini sudah mencapai apakah darinya sudah ditolak dan seperti itu. Baik, terima kasih Ustaz. Dan untuk ini ada ibarat yang bisa menguatkan tentang pernyataan beliau yang di depan. Monggo Ustaz. Kalau kami singkat, al-ladzi yuridu, orang yang menginginkan al-afafa, orang yang wanahihu, orang yang menikah, al-ladzi yang menginginkan yuridul afafa, menginginkan kesucian dirinya. Jadi makna afifah itu afaf kan jamaknya adalah menjaga kesucian. Perempuan itu kan semua badannya, sikapnya, matanya, aurat semua. Jadi kesuciannya itu melekat semuanya. Jadi kaitannya maksud saya adalah kesucian. Dalam ini Nihayatus Zain halaman 314. Disebutnya adalah afifah itu karena biasa ujuro ghairati, orang yang tidak takut dan seterusnya. Jadi yang senang untuk ditolak adalah
Sedangkan yang imam sholat suruh tak mau dan lain-lain itu bisa menghapus istilahnya, menurut itu. Untuk itu ada pasal di akhir dunia di akhir taat kepada Allah dan taat kepada suami. Saya baca lagi di tafsir Rawaiyul Bayan Saudi itu alat zaujati ta'atu zaujiha apa berarti taat dihubung dengan amalan Allah. Jadi misalkan nanti suaminya itu masalah istrinya itu udah pakai kerudung atau ada suami bahkan istrinya itu orang kerja suaminya bukan dulu sebenarnya adalah sesuatu yang memang selalu terpak melakukan manusia. Tetapi ibunya itu, ya, suami itu taslim untuk wanita. Ada atau ada tanggapan dari taslim ini tidak taslim? Ya. Jadi kesimpulan sementara bahwa wanita adalah sesuatu yang melanggar dan suaminya atau tidak itu maka begitu ya. Sebaliknya sekalipun memang si istri tersebut melakukan maksiat seperti buka tutup, buka aurat dan semacamnya, tapi suaminya tidak marah atau bahkan ridho, lebih senang istri tersebut melakukan maksiat, lebih suka terlihat seksi misalnya, maka tidak sunnah untuk ditalak. Ini kayaknya terbukti ada beberapa. Tidak ada, tidak taslim ya. Iya. Tidak, untuk pertanyaannya apakah ada
yang memang iskal? Monggo. Oh, masih belum terima. Apa ada Iya. referensi yang tentang istri melakukan maksiat kepada Allah dalam keadaan karena suami itu apa saya berikan perasaan suami itu. Oh, ada Ustaz ibaratnya. Ini ya. Artinya tidak masuk terhadap Sunnah dicela. Ada, monggo Ustaz. Terima kasih. Saya masih tetap mengembalikan persoalan ghairu afifah ini pada makna. Afifah itu maknanya menjaga diri dari kesucian perempuannya itu. Jadi perhubungan sifat kesucian itu sudah dari segi apa? Ya. Coba dipositifkan. Maksudnya itu apa? Dapat perzinahan saja apa secara luas seperti itu? Karena yang kita tahu Afifah ini seperti yang tadi itu tidak menjaga dirinya semuanya tidak maksiat masuk seperti itu. ini ada hadis yang sudah saya baca tadi. Ada 3 golongan kata Rasulullah. Maka yang ketiga itu orang yang menikah karena tidak menjaga kesucian dirinya. Yuridul apa? Orang yang tidak mau berzina, mendekati zina itu apa? Kepada Allah tidak salah. Mudah mengalah suami karena istri tidak salah. Karena pemahaman tidak begitu pada. Iya. Ini loh bahasanya nggak ghairu afifah. Itu yang kamu ubah. Itu yang ghairu afifah. Apa afifah? Yang mengandung kecanduan, kemesian. Itu ada satu orang Jadi untuk sementara kita bisa tentang penjelasan ghairu afifah. Karena tadi yang kita jelaskan adalah ghairu afifah adalah sesuatu yang berhubungan dengan kesucian, berzina dan sebagainya. Tetapi kalau maksiat yang lain tidak berhubungan dengan kesucian, maka tidak benar. Jadi terang atau ditelan. Hanya sebatas dosa. Ya, baik. Yang lain itu barangkali ada masalah. Saya masih menunggu tanggapan dari seperti itu. Nah, selalu tidak apa-apa. Tapi kira-kira bisa jawab mana Pak tentang penjelasan tadi? Enggak perlu jawab, nggak apa-apa. Tapi lebih ke mana? Tentang penjelasan ghairu afifah. Baik, saya cukupkan dulu ya untuk sementara ya. Kalau tidak ada apa-apa dari tentang pertanyaan dari anak ini ghairu afifah itu sementara karena ada keterangan di ayat itu bahwa ghairu afifah itu adalah berhubungan dengan kesucian.
atau karena istrinya kita ukuran kita terlalu seksi. Kalau kita membawa berarti kalau ada sementara istrinya masih berzina, ya masuk kan berarti dia tidak aktifan. Dia sudah punya suami kok berzina. Meskipun berzina itu tidak menyebabkan cerai dari suami istri tidak menyebabkan cerai, tapi suami dianjurkan untuk mencari istri yang seperti itu. Dan memang keterangan itu ada. Kalau kita bawa lebih fokus, berarti tidak perlu ampun itu maknanya apa? Perilaku, apa sikap, atau wanita yang mana rohan dan lain-lain. Lebih cenderung memang bawa seperti ini saja. Sehingga kalau ingin tahu kesunahan suami untuk bisa menjadi yang bisa menjaga kesucian, yang sambil dia bersuami tapi dia selingkuh misalnya. Selingkuh itu entah selingkuhnya terbukti atau informasi yang betul kuat. Siapakah istri yang bagaimana yang suami itu bisa atau malah dianjurkan untuk bisa? Yang mana? Yang pasti dia berselingkuh. Berbina apa? Ketahuan berselingkuh yang tiba-tiba meyakinkan. Baik, terima kasih teman-teman. Dan di grup terkait sudah bisa untuk ibaratnya terkait apa itu aktif. Jadi sudah dijelaskan oleh Pak tadi sementara bahwa yang disunahkan untuk dijalankan itu apabila berhubungan maksiatnya berhubungan dengan kesucian, begitu kesucian atau perzinahan. Begitu. Tapi nanti kalau ada yang iskal bisa dilakukan di dan selanjutnya saya buka pertanyaan baik, apa ini secara umum, Pak? Ini secara umum. Ini ada secara umum sudah dijelaskan kesalahan apa-apa. Misalnya sesuatu yang telah istrinya mau menolak istrinya. Apa sih istri tersebut punya hak untuk menolak? Enggak mau untuk bicara. Iya. Ini baik, ini pertanyaan saya. Baik, monggo Ustaz Said. Tidak harus mengalami. Atau saya cari dulu ya. Saya cari dulu di barangnya. Saya cari. Baik, untuk sementara belum bisa menjelaskan untuk si Kori.
Barangkali musawir yang lain bisa menjelaskan. Selesai ini aja. Monggo. Pemanasan bayi. Ya. Nah, bolehkah si istri berhakkan si istri menolak apabila dicerai oleh suami? Nah, apabila tertangkap itu boleh-boleh saja, apalagi si istri memang secara hukum syariat itu tidak memenuhi syarat untuk ditolak seperti itu. Istri sudah baik-baik, sudah taat kepada suami seperti itu, dia sudah berbakti lah, apalagi seperti itu. Iya. Itu bukan cuma berhak, bahkan bisa wajib ditolak. Kenapa? Termasuk ditolaknya itu termasuk perbuatan munkar, perbuatan tidak wajar seperti itu. Boleh. Bahkan kalau memangnya itu istri itu memang istri yang baik, tidak memenuhi kriteria untuk ditolak, dan istri yang baik-baik sudah taat melakukan kewajibannya sebagai seorang istri, bukan cuma berhak tapi wajib hukumnya apabila si suami boro-boro mau menolak seperti itu. Baik, bisa dipahami Ustaz ini. Dan pertanyaan dari saya adalah, apakah keberhakan si istri tersebut untuk menolak menggagalkan tolak yang diucapkan oleh si pihak suami? Tapi gini, tadi itu punya hak, jelas itu punya hak, bahkan bisa wajib itu menolak itu. Tapi sekadung ditolak itu tolaknya tetap terjadi seperti itu. Contoh, sebentar Pak. Bentar dulu. Miskomunikasi. Contohnya, si istri, saya punya istri Zainab. Si Zainab itu sudah taat pada suami, artinya saat dicerai itu yang secara syariat memang tidak baik, tidak boleh seperti itu. Boro-boro ditolak oleh suaminya itu boleh, berhak untuk menolak, bahkan bisa wajib. Tapi meskadung apabila kadung ditolak, tolaknya jatuh juga walaupun ditolak oleh istri, kan seperti itu. Apabila ditolak, kalau tolaknya tetap jatuh, tetapi haknya untuk menolak itu tetap punya hak untuk menolak, kan seperti itu. Ini pemanasan. Ya, baik. Saya ingin luruskan. Ya, bagaimana orangnya ada. Tadi Ustaz itu waktu bertanya, di sini tetap waktu membahas bahwa sunat seorang wanita ditolak apabila. Oh, enggak, ini pertanyaan yang lain. Ya, secara umum. Kalau pertanyaan itu tidak mengangkat sudah. Kenapa? Karena sudah sunat ditolak. Enggak. Begini Pak, ini tidak ada hubungannya dengan sunat talak. Ini pertanyaan yang lain yang secara umum. Secara umum. Bukan sunnah itu, bukan sunnah yang ditanyakan. Bukan masalah sunnah untuk ditolak, enggak. Hukum talak itu yang menceraikan suami. Betul. Ya. Ya masalah si istri mengajukan. Masuk cerai. Barangkali itu berbojone. Jadi kesimpulan sementara yang sudah dijelaskan Ustaz ini tadi, bahwa si istri tersebut mempunyai hak atau berhak untuk menolak apabila si istri tersebut tidak ada pelanggaran tentang syariat yang mensunahkan untuk ditolak. Bahkan ketika si istri tersebut tidak mempunyai kesalahan, maka haram untuk ditolak. Tetapi kalau misal si suami sudah menjatuhkan talak, maka tetap terjadi talaknya. Begitu kira-kira jawaban untuk sementara. Ustaz Ali. Sampai dengan saya itu haram hukumnya. Saya itu wanita soleh, kenapa diceraikan? Tidak boleh, Pak. Ada hukum haram di sini yang dijelaskan oleh Pak saja. Ada wanita yang soleh haram dicerai saja. Haram itu tidak ada, perlu ada obat. Ternyata tidak aku. Ya, baik. Karena Ustaz Ali baru datang, saya simpulkan ulang. Barangkali nanti Ustaz Ali ada tanggapan. Jadi ada pertanyaan dari Ustaz. Bolehkah apakah si istri tersebut mempunyai hak untuk menolak apabila si suami menjatuhkan talak? Punya hak apa tidak untuk menolak si istri tersebut ketika suami mau mentalak? Jawaban dari musawir tadi,
Kalau si istri tersebut tidak mempunyai kesalahan terkait tentang syariat, maka si istri tersebut mempunyai hak untuk menolak. Bahkan haram ya. Suaminya akan mencerai, suaminya berhak menolak. Baik. Tetapi kalau si suami tersebut sudah terlanjur menjatuhkan talak, tetap terjadi talaknya. Ya, talak cerai itu. Ayah saya hukumnya. Ya, untuk musawir yang lain barangkali ada pendapat Ustaz Imam. Ustaz Yukmi nih. Iya. Ustaz Imam monggo. Kita kembalikan saja. Dalam hukum fikih itu terkait dengan fikul munakahat itu memang ada istilah talak. Nikah, talak, rujukan gitu. Nikah itu mengumpulkan, talak itu cerai, rujuk mengumpulkan kembali. Dalam istilah talak itu adalah haknya suami yang punya kewenangan untuk bisa melakukan itu hanya suami, istri hanya menerima. Seperti juga begitu, maka istri punya hak mentalak suami, tapi istilahnya bukan talak, tapi hulu. Bagaimanapun itu akan terlaksana kalau haknya masing-masing itu dipakai. Istri boleh mentalak suami, menghulu suami boleh. Kemudian suami mentalak istri boleh. Bagaimana ini bisa nanti istilahnya sama-sama bisa diterima? Kan tadi kan ceritanya istri nggak mau terima. Ya. Itu nanti yang bisa menjembatani persoalan kenapanya itu adalah KUA. KUA nanti kata urusan agama di situ sudah ada undang-undangnya dan itu rujukannya kepada hukum Islam. Jadi mengapa istri tidak mau ditalak itu nanti akan diproses. Sekiranya tidak masuk akal, suami hanya ingin menghindar supaya istri tidak dapat bagian ini harta benda dari suaminya karena dia sudah selingkuh dengan yang lain. Itu nanti bisa disampaikan oleh si istri sehingga permintaan dia tidak mau dicerai itu bisa diterima. Infadul hakim. Jadi hakim ketika menetapkan bahwa ini benar istri berdasarkan dasar-dasar yang seperti ini, dia tidak bisa dicerai. Kecuali sudah ditunaikan dulu semua apa yang sudah diminta oleh istri. Ya. Seperti juga istri mentalak suami, menghulu suami, apa alasannya? Disampaikan kekerasan ini asal segala macam. Nanti begitu dijembatani ketemu betul masalahnya, akan diterimakan. Pasti. Yang mencerai berarti pihak pemerintah. Yang sudah dijelaskan tadi sampai masalah surat menyuratnya saja. Segala macam misalnya istri keberatan kok dicerai atau suami keberatan kok dihulu misalnya, itu bisa dijembatani, diselesaikan prosesnya oleh akta urusan agama. Apakah bisa menggagalkan telak yang sudah diucapkan? Bisa saja. Bisa saja dalam hukum itu kalau sebelum kata-kata talak dilanjutkan dulu. Ya, ini kita membedakan antara hukum syar'i dengan hukum pemerintah, kan gitu ya. Untuk kepentingan syariatnya, begitu ada kata-kata cerai, saya cerai kamu, otomatis jadi. Tapi apakah nanti implikasinya akan berubah atau tidak, itu baru nanti kita bereskan di KUA. Jadi karena itu tidak bisa hukum syariat itu berjalan sendiri, kemudian cerai, kemudian istri kamu. Ya nggak bisa, pasti nanti istri itu akan mengadu kepada KUA dan akan diproses. Cerainya jadi, tapi apa yang jadi tuntutan? Mengapa saya cerai segala macam? Pasti ada motivasinya dan itu nanti akan diberesi. Cerainya tetap jadi karena apa? Itu hukum syariatnya. Lalu hubungannya dengan KUA bagaimana? Dia menampung apa persoalannya? Kok dia itu dicerai? Iya. Nanti KUA itu akan menjembatani, memproses. Penyebabnya apa? Mediasi. Boleh jadi karena kepentingan dia ingin mengkat suami istri supaya dia terpisah dari pembagian waris dan macam-macam. Itu kan kepentingan begitu kan tendensius. Kalau tetap ngotot suaminya tetap mau menceraikan. Ya tetap jadi orang itu syariat. Iya. Tetap jadi. Tapi untuk bisa menampung aspirasi istri yang berdolimi
seperti itu harus kita pikirkan. Kalau itu urusan dunia sekarang. Iya. Ini Ustaz itu ada dua, buku agama dengan urusan kepemerintahan Ustaz. Iya. Kalau pemerintahan itu misalnya Ya, baik. Monggo, Ustaz Sofyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kalau saya berpikirnya, kalau Ustaz Imam bahwasanya tadi secara syar'i orang laki-laki menolak seorang perempuan, maka secara syar'i jatuh. Tapi perlu kita pahami, kita akan berhubungan dengan peradilan. Apabila tolak itu memang sebab ada masalah, berarti kan ada masalah, Pak. Mau nggak mau harus peradilan yang harus dibutuhkan dahulu. Tidak bisa. Sekarang contoh gini, paling banyak di pengadilan agama itu perempuan yang melakukan gugatan, bukan seorang laki-laki. Berarti wong lanang iki gak jentel. Jujur, Pak. Jelas itu. Kalau hak suami menjadi tolak, maka seorang laki-laki yang mengajukan di pengadilan. Benar nggak? Ya. Jelas. Dari hukum tersebut, maka banyak laki-laki yang kami anggap selaku mungkin praktisi yang ada di peradilan, mereka pemilik hak tidak berani untuk mendatangi peradilan untuk melakukan pembenaran. Maka kalau saya, apabila ada masalah, maka tolak itu kita anggap tidak di saat dia melakukan ngomong tolak. Kalau bagi saya, tapi sebab ada masalah, maka peradilanlah yang harus melakukan penyelesaian. Sebab proses di HKI itu mengikuti ngapun dan kiai semua yang membuat. Rujuknya kitab semua. Aturan undang-undang HKI, hukum kompilasi Indonesia Islam di Indonesia itu ada kiai semua, Pak. Dan mereka lebih pintar daripada saya. Saya anggap seperti itu. Jadi penyelesaiannya tetap harus ada di peradilan. Maka kalau saya ngomong, iddah kapan harus berlaku? Apakah di saat saya diberikan secara syar'i kotak tolak dengan saya harus melakukan iddah setelah peradilan? Di mana letaknya? Kalau kita memisah antara agama Islam dengan aturan pemerintah, itu nggak bisa. Sebab aturan pemerintah itu perempuan pun akan melakukan menikah lagi, iddahnya harus jalan. Nah, mau nggak mau, kalau menurut saya tolak itu apakah berhak seorang perempuan melakukan penolakan iddah? Memang boleh. Di mana? Di peradilan. Apakah tidak sah? Bisa jadi tidak sah. Kenapa hakim bisa menolak? Baik, pertanyaannya, suami sudah menjatuhkan talak, tetapi si hakim misalnya menjatuhkan tidak sah talaknya. Kira-kira bisa menggambarkan ya tolaknya? Ini apa yang diusulkan ini diskriminasi semua ini. Ini bentar. Bicara pemerintah dengan bicara hukum. Ini, jadi gini, kalau kita ngomong hukum itu kita fair, tidak ngomong hanya syariat tapi kebutuhan masyarakat orang banyak. Pemerintah gini maaf, kalau Islam tidak nggak perlu ngomong hukum syariat Islam atau ojo ngomong pemerintah ada, Pak. Ya sampai ini yang dibicarakan apa ini? Ini berbicara tolak menurut agama. Iya. Apabila seorang laki-laki menyampaikan kepada istrinya kata-kata tolak, maka itu tolak, cerai, jadi itu hukumnya. Kalau seorang melapor kepada pemerintah, misalnya seorang wanita ini proses dengan pemerintah, itu adalah Surat merah. Surat merah. Surat menyurat. Iya. Tidak ada kaitannya dengan tolak ya. Ada seorang
wanita mengajukan kepada pemerintah, hulu misalnya ya, minta cerai, alasan suaminya tak engkel, itu cepat dengan berita langsung dikabulkan. Kalau saja ngomong bisa, tapi semuanya sudah pemerintah. Usaha cara ini untuk agama lain lagi. Kalau sudah suami cerai pada istrinya, cerai sudah. Di mana hulu? Ayo, pertanyaannya di mana? Kalau hulu ya ini Bisa nggak bukan hulu itu kalau hulu ini syarat-syarat harus komplit. Suaminya tak pakai, tak pernah pulang berkabulan. Begitu. perempuan nolak laki-laki secara Islam di mana? Maksudnya apa? Perempuan kan boleh hulu. Iya, terus apa? Itu dalam aturannya gimana? Apa sih pertanyaannya? Seorang wanita bisa hulu apabila sudah memenuhi syaratnya itu boleh. Satu ya, tidak membelajahi kira-kira 3 bulan. Ya. Ya. Tidak. Jadi kesimpulannya dari Al Amin, hukum syariat itu jangan dicampur adukan dengan pemerintah, begitu ya? Biar telat lain itu. Beda ya? Beda. Ya, tetap hukum telatnya terjadi. Iya. Masalah pemerintah itu hanyalah hukum surat menyurat ya bayar. Iya. Baik, terima kasih. Iya. Ada tanggapan yang lain? Ya, Tadi makasih. pertanyaan Ustazah yang simpel sebenarnya. Boleh istri menolak apabila berhak istri menolak apabila dicerai oleh suami? Jawabannya ada jelas boleh, seperti itu. Dan penolakannya itu bisa nanti diproses di pengadilan. Ya boleh saja. Tapi yang tadi itu yang saya surat dulu sebentar. Yang kayaknya bikin apa ya? Bikin ruwet kayaknya. Melebar. Karena tadi itu suami sudah menjatuhkan tolak, secara otomatis secara sudah terjadi tolak. Si istri tidak terima, ya menolak, akhirnya diproses ke pengadilan. Nah, apakah pengadilan dalam hal ini bisa menggantikan tolak yang sudah dijatuhkan oleh suami? Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Mana? Tidak bisa. Apa sudah? Yang bisa, ayo ini. Kodi dalam hal ini pengadilan agama itu yang bisa itu orang tidak tolak dijadikan bertolak itu yang bisa dengan cara masak. Kalau sudah ditolak ada dari saya kita itu tidak harus hukum pemerintah dengan hukum tidak selalu housing itu. Baik, karena hukumnya sudah mulai jam 10 ya, jam 10. Maka kalau misal ada ketidakterimaan Ustaz Sofyan, barangkali ada ibarat yang mengatakan bahwa pemerintah atau pengadilan bisa menggagalkan talak dari suami oleh tidak. Monggo. Ya, Izin atau izin. ya, monggo. Makin tinggal kota tak bisa ya. Ya tak bisa. Kecuali pemerintah nanti menghubungkan misalnya, tidak sudah. Kamu sekarang tercerai itu kamu rujuk kembali. Iya, hanya mediasi Pak ya, hanya mediasi ya. Karena sekarang tak bisa. Baik, terakhir tanggapan dari Ustaz ini. Monggo Ustaz terakhir. Kemarin itu di LBPJTU itu sempat membicarakan tentang misalkan itu ada kasus nyata suaminya langsung talak 3 tapi di KUH itu dijatuhkan 1 Mahal ini ya. sampai bentar dulu saya lanjutkan. Ya, monggo Ustaz. Akhirnya musyawirin itu bingung, ini gimana. Ada yang bilang kayak Ustaz tadi, bapak tadi itu di sana itu pikiran luas dan lain-lain. Nah kemarin Gus Jibril tadi Gus Jibril itu ngirim hasil mus kerwin. Nah, langsung putusan ini. Nanti yang benar tetap bapak ini ya. Dulu ya. Ketentuan hulu sebagaimana iklan hulu tetap nanti pada kolam. Ketentuan hulu sebagaimana tersebut dalam pasal 145 KHI harus dikesampingkan pelaksanaannya. Nanti ada prosedur cerai gugat dan keputusan harus diputuskan oleh hakim.
Ini seakan-akan kan menafikan pada zawal. Tapi ulama mengatakan aturan atau ketentuan negara yang berlawanan dengan fikih yang mujma' alaih, kita paham mujma' alaih, tidak bisa diterima. Jadi ini yang kita pikir repot ini. Untuk menyatukan itu repot. Ibu saya kemarinnya tetap mahalil jadi. Mungkin dengan sambian ya. Dan itu tidak bisa diterima. Iya. Tapi kita saya. Baik, terima kasih Pak Alamin karena sudah jam 10. Jadi kesimpulannya adalah Saya belum saya mau menjawab sebentar. Keputusan atau pendapat dari ulama yang bertentangan dengan pemerintah maka tidak bisa dikabulkan. Begitu taslim tasawuf taslim ya. Gak. Keputusan pemerintah yang bertentangan dengan mujma' alaih maka tidak bisa menggagalkan begitu. Bisa kalau ada lima lulus. Iya, begitu kesimpulannya dari Ustazah. Pertanyaan yang kedua masih panjang ya. lanjut. Kasihan Ustazahnya ya belakangnya. Ustaz Adil. Iya. Ustaz Ali taslim. Oh sama ya. Iya. Saya juga. Kesimpulan terakhir dari Kori saya persilakan. Saya nggak sama. Belum kesimpulan. Saya mau menjawab juga sedikit. Apakah perempuan itu boleh menolak talak? Berhak, punya hak menolak talak. Pertanyaan ini kan umum. Kalau kita cari sepertinya nggak bakal ada, karena tidak ada hak talak itu hanya ada pada suami. Yang menarik di sini dalam kitab ini kita tahu ini wa anti tolikun. Tolikun itu kan isim mudzakkar. Padahal yang dimaksud adalah si muannas. Ya kan ini loh, wa anti tolikun, dan kamu tertalak. Maksudnya apa? Maksudnya tidak ada yang lain bahwa hak talak itu di laki-laki. Adapun khulu yang perempuan menggugat cerai itu hakim bukan KUA tapi pengadilan agama. Karena saya orang KUA. KUA itu hanya ngurusi orang nikah bukan talak. Saya KUA. Di pengadilan agama pengajuannya itu disertakan kenapa, disertakan argumentasinya. Baru ini pertanyaannya khusus. Kalau pertanyaan umum apakah perempuan punya hak talak, hak menolak talak? Enggak punya. Ini loh, anti tolikotun, harusnya begitu. Menurut saya ya. Jadi kalau dicari ibaratnya enggak bakal ada. Menurut saya, sementara ya, karena kita kan sampai menemukan hal baru kita pegang dulu. Gitu. Saya kira itu, monggo disimpulkan. Baik, ini kayaknya Tajudri masih jawab ya. Iya, cuma kayaknya jamnya sudah. Iya, kasih kesempatan ya. Nah, ya monggo. Ini kayaknya panas Tajudri. Terima kasih. Jadi dalam hal syariat Islam kita sepakat bahwa kita berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang juga digambarkan oleh para imam-imam, apalagi yang berkenaan dengan yang sudah dimujma' alaih. Dan di Indonesia ini kita ketahui di sini adalah NU yang paling besar, tentunya diisi oleh para ulama, itu termasuk Muslim di dunia yang terbesar yang di Indonesia ini, sehingga manakala terdapat hal yang sepintas bertentangan, contoh seperti talak tadi, ini menurut kami perlu dicarikan titik temunya. Perlu dicarikan titik temunya menurut kami selama tidak bertentangan dengan syariat. Karena kalau ini
dibiarkan tanpa ada titik temu, ini mengakibatkan kesalahpahaman, bisa saling klaim satu sama yang lain, dan situngnya pemerintah sekelero seperti yang diwakili oleh Abu Amin tadi. Dan situngnya agama, nah ini yang perlu harus disesuaikan dengan al-hukmu yaduru ma'ilati wujud al-wa'ad. Nah, berkenaan dengan kasus tolak sendiri, memang mujma' alaih hak tolak itu ada pada suami. Jadi baik di Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah dan seterusnya itu mujma' alaih insyaallah bahwa hak tolak ada di suami. Jadi istri tidak punya hak tolak. Yang menarik pertanyaannya, berhakkah istri menolak talak? Bukan istri mentalak, tapi berhak menolak. Iya. Berhakkah istri menolak talak? Karena masing-masing juga punya hak dan kewajiban. Di satu sisi juga sama-sama punya hak dan kewajiban. Dari sini menurut kami, hemat kami, Islam ini juga didasarkan pada keadilan juga. Tidak bisa salah satu pihak diuntungkan dan yang lain dirugikan. Al-adalah ini merupakan salah satu dasar fundamental di dalam hukum Islam. Begitu. Salah satu contoh yang waktu dalam as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Itu juga waktu dalam. Namun pada masa Sayyidina Umar, beliau tidak memberlakukan hukum potong tangan ketika masa Pak. Ini kan fleksibelnya Islam di dalam memberikan solusi-solusi keagamaan di tengah-tengah masyarakat, lebih-lebih yang kita ini yang anak dikit, kan begitu. Jadi jika dikaitkan dengan itu sama-sama keadilan yang tidak bertentangan dengan hukum, menurut kami istri juga punya hak untuk menolak talak. Dan manakala ini terdapat perbedaan, katanya si suami, kamu saya talak. Dan dengan mempertimbangkan asas keadilan, istri juga berhak untuk menolak talak. Ini kan ada perbedaan. Maka pakai kaidah yang umum, hukmul hakim yarfa'ul khilafah, begitu. Ada kaidah seperti itu yang menjelaskan bahwa keputusan hakim ini bisa menghilangkan perbedaan. Apapun yang diputuskan oleh hakim, apalagi ada pepatah hakim ada kepanjangan dari Tuhan. Ada yang mengatakan seperti itu, orang filosofi Yunani, hakim adalah kepanjangan dari Tuhan yang akan memutuskan perkara dengan seadil-adilnya. Karena keputusan hakim ini adalah yarfa'ul khilaf, ini win-win solution, bisa jadi diterima talaknya si suami itu oleh hakim, bisa saja ditolak tolaknya si suami kepada istri oleh hakim. Karena memang kalau sudah ada khilaf perbedaan seperti itu, maka hakimlah yang menjadi rujukan keputusan. Dan ini saya pikir mulai masa zaman sahabat juga demikian, diwakili oleh Qadhi dan lain sebagainya. Baik, jadi keputusan hakim kira-kira bisa menggagalkan talak dari suami, bisa? Karena ada khilaf perbedaan, bisa menurut kami. Dengan bisa. Dalil apa dengan kaidah tadi itu. Kalau menurut saya tidak semuanya keputusan hakim itu bisa merubah hukum. Tidak semuanya, karena seperti yang dikatakan oleh Yaqi Putin di dalam dulu ada pertemuan pernah itu, hukum fikih itu ada dua, ada mutawayir, ada mutawayir. Satu sisi bisa berubah karena keadaan, di satu sisi tidak bisa ditawar-tawar. Gimana hukum tetap jadi pakai kode sampai pemerintah. Enggak, bukan begitu, Pak. Ini siapa yang Jadi digantung moderator ini? Menurut Ustaz Lutfi tadi, kalau ada perkhilafan, ya, kalau ada perkhilafan antara pendapatnya si suami begini, terus kata si istri begini, terus diputuskan oleh hakim, maka bisa saja menggagalkan talak dari pihak suami. Menurut Ustaz Lutfi. Motor. Ya, monggo, Ustaz. Kaidahnya tadi apa, hukmul hakim yarfa'ul. Ya. Jangan diartikan hilaf di situ suami istri.
sudah terkena itu. Jangan disartikan suami istri. Itu hukum mukhtalafah tentang ulama. Hukum tolak. Tapi ini mujma'ah bukan mukhtalafah. Kalau mukhtalafah bisa saja ya Pak Hakim. Ya Pak Hakim. Artinya hakim boleh menghukumi berbagai macam perbedaan ulama. Hakim boleh seperti ini hukumnya. Itu baru bisa. Tapi kalau mujma'ah Tidak bisa ya? tidak bisa. Hukum tolak. Itu artinya kaidah yang dibaca. Nah, tapi jangan hilangnya, jangan dibaca hilangnya. Iya. Berarti tuan rumahnya salah paham. Iya. Baik, terima kasih. Iya. Kurang kopinya berarti. Belum. Baik, terima kasih. Untuk sementara waktu saya simpulkan bahwa keputusan yang sudah mujma' alaih maka tidak bisa dipatahkan oleh keputusan hakim. Kira-kira seperti itu. Khususnya cerai telak. Iya, khususnya cerai. Baik, demikian acara kajian Forecast pada malam hari ini. Kami sebagai moderator apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kami persilakan kepada Haji Amin. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma ij'alna wa auladana wa zurriyyatana من أهل العلم النافع أهل الخير لا تجعلنا وإياهم من أهل الشر يا الله. اللهم لا تدع لنا يا الله في مجلسنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا الله. اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربنا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين أجابكم من أموات والتابعين بيننا وبينهم بالخير رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا ودعانا بسر الفاتحة. Ar-Rahman Ar-Rahim.